teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan dampak alih pedagang kaki lima terhadap kenyamanan pejalan kaki di trotoar. Untuk itu, ayo kita langsung ke lokasinya. Sebelum melihat dampaknya, kita perlu mengetahui fungsi trotoar terlebih dahulu. Trotoar merupakan fasilitas umum yang disediakan khusus bagi pejalan kaki agar mereka dapat berjalan dengan aman dan nyaman tanpa harus berbagi ruang dengan kendaraan bermotor seperti ini. Berdasarkan hasil pengamatan kami, di lokasi ini digunakan sebagian besar untuk kegiatan PKL. Lalu seperti ada yang berjualan, meja, kursi, dan serta pembeli. Nah, akibatnya pejalan kaki ini akan semakin sempit untuk berjalan. Sekarang saya memperagakan kembali kondisi yang dialami pejalan kaki. PKL membuat saya terpaksa turun ke badan jalan yang berisiko terjadinya kecelakaan. Nah ya, jadi di sini saya akan mewawancarai pejalan kaki salah satunya. Di sini ada Bapak siapa, Pak? Amal Soleh. Oh ya, Amal Soleh. Jadi saya izin nanya ya, Pak. Jadi menurut Bapak nih tentang pejalan kaki kayak trotoar gini nih mengganggu kenyamanan pejalan kaki apa enggak sih, Pak? Kalau kayak pedagang kaki lima yang bertebaran di sekeliling seberang jalan, menurut Bapak tuh gimana? Menurut saya selagi masih bisa ditata tertib nggak masalah. Ini kan cuma ada jalur garis kuningnya. Iya. Lagian juga kalau pedagang kaki lima itu kan adanya malam. Oh iya, benar. Menurut saya nggak masalah. Oh, iya. Terus kalau menurut Bapak nih, pendapat Bapak mengenai penataan pedagang kaki lima agar tidak mengganggu pejalan kaki yang ingin berlalu lalang tuh gimana nih, Pak? Kan kebanyak nih orang yang pengen berlalu lalang, mungkin kayak ngeliatnya macet apa gimana, menurut Bapak tuh gimana, Pak? Ya seharusnya dari pemerintah turun tangan sendiri ya, merelokasikan khusus tempat buat UMKM ya. Jadi biar kasih tempat yang benar-benar strategis. Perjalanan lalu Betul ya, kayak di sini kan hampir separuh makan bau jalan, bahkan ada yang di tengah jalan. Itu aja. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa ambil alih trotoar oleh PKL dapat menyebabkan menyempitnya ruang untuk berjalan kaki. Kondisi semrawut ini tentu dapat memperburuk keadaan terutama bagi lansia, anak-anak, dan juga penyandang disabilitas. Nah, oleh karena itu, kelompok kami menawarkan solusi konkret, yaitu integrasi antara penegak hukum yang konsisten dengan aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penegakan hukum dilakukan dengan menetapkan pembagian zona wilayah yang jelas, termasuk mempertegas kawasan PKL di sepanjang jalur utama dan pusat transportasi. Agar berwujud solusi yang adil, pemerintah juga wajib memfasilitasi kebutuhan para pedagang dengan menyediakan area dagang resmi yang lokasinya tetap strategis. Ya, jadi ini yang terakhir, penyediaan area dagang resmi itu bagi pedagang kaki lima harus dibarengi dengan pengawasan yang rutin. Kayak contohnya itu dari pihak yang berwenang agar tujuan penataan jalan itu kayak dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Kayak contoh pengawasan itu penting banget untuk memastikan tuh para pedagang kaki lima mungkin ya kayak pedagang kaki lima tuh untuk mematuhi peraturan lokasi yang telah disediakan. Kayak contohnya tuh kayak menjaga kebersihan, berdagang, serta tidak menggunakan kembali trotoar atau fasilitas umum lainnya yang diperuntukkan untuk pejalan kaki lima. Oke, baik, terima kasih. Pendekatan integratif ini dinilai paling efektif karena mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak pejalan kaki atas fasilitas umum yang aman dan pemenuhan kebutuhan ekonomi para pedagang kaki lima secara manusiawi. Mari menjaga fasilitas umum sesuai dengan fungsinya demi menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib bagi semua. Sekian video observasi dan rekomendasi solusi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!